Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran online kita, di pertemuan kita yang tersekian kali. Terima kasih sudah kemarin yang sudah nungguin saya upload materi di YouTube. Awalnya mau saya upload biasa, cuman susah. Jadi mau tidak mau memang saya harus menggunakan YouTube. Jadi saya tidak berencana menjadi YouTuber, cuman YouTube saya gunakan untuk menyampaikan materi ke kalian. Saya lihat beberapa ada yang belum melihat YouTube saya alias materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya lihat view-nya masih di bawah 20. Padahal saya tahu mahasiswa yang ada di kelas saya ada sekitar 30-an. Jadi kalau yang belum lihat, silakan lihat. Yang belum sadar kalau di video terakhir ada tugas, silakan dicek tugasnya apa, kemudian silakan diupload. Saya tunggu. Oke. Materi hari ini kita akan belajar tentang graph Euler. Kemarin saya sudah jelaskan sedikit, memang hari ini kita akan belajar mengenai graph Euler. Jadi materi hari ini cukup singkat, padat, dan jelas, sedikit sekali. Jadi saya rasa kalian semuanya pasti akan mudah untuk menyimak. Graph Euler sendiri itu apa sih? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang belajar ya. Bentar, agak ngadet ini. Remote ini. Oh, laptopnya. Oke. Ini adalah gambaran dari graph Euler. Jadi graph Euler sendiri itu awalnya itu dari pemikiran jembatan Königsberg. Nah, pada ceritanya seperti ini. Pada abad ke-18 yang lalu itu dibangunlah 7 jembatan yang menghubungkan keempat daratan tersebut. Pada hari Minggu, masyarakat Königsberg itu biasanya berjalan-jalan dari daratan satu ke daratan yang lainnya. Königsberg ini di mana sih sebenarnya? Nah, kalau yang belum tahu Königsberg ada di mana, silahkan dicari di Google ya. Dia ada di mana? Yang jelas bukan di Indonesia ya, jelas dari namanya. Jadi pada hari Minggu masyarakat Königsberg itu biasanya berjalan-jalan dari daratan satu ke daratan yang lainnya melalui jembatan tersebut. Kemudian terus mereka berpikir apakah mungkin untuk berjalan menyeberangi ketujuh jembatan tanpa melalui jembatan yang sama dari satu daratan kembali ke daratan semula. Masalah ini pertama kali dipecahkan oleh Leonhard Euler. Solusi Euler itu mempresentasikan masalah ini ke dalam sebuah graf dengan keempat daratan sebagai simpul dan ketujuh jembatannya itu sebagai sisi. Kemudian dari jembatan ini tuh gambaran dari jembatan itu ya. Ini ada daratannya, ada daratan A, B, C, D. Nah, di sini itu ada ketujuh jembatan. Kemudian dia analogikan ke dalam bentuk graf seperti ini. Titik A, B, C, kemudian titik D. Jembatannya ini ya sisinya ini, seperti itu. Kemudian dengan graf tersebut, Euler itu ternyata dia berhasil menemukan jawaban kenapa sih mereka itu tidak bisa melalui ketujuh jembatan tersebut. Kenapa? Ya nanti di belakang akan dijelaskan, karena ternyata setelah mereka lihat, ternyata ada beberapa sisi atau beberapa daratan yang punya jembatan 3, tapi ada sisi lain yang jembatannya ada 5. Nah, masalahnya timbulnya di sini. Dia tuh bisa menjawab kenapa sih kita nggak bisa ngelewatin jembatan ini tepat sekali dan kembali ke daratan utama. Seperti itu. Kita lanjutkan ya, materinya kita sedikit sih sebenarnya. Nah, ini ada pengertiannya. Sebenarnya di buku kalian juga sudah ada, bisa dibaca. Cuman ini saya tuliskan kembali, saya atur kembali di sini. Jadi lintasan Euler itu apa? Yaitu adalah lintasan pada graf G. Dikatakan lintasan Euler jika melalui setiap sebentar. Sorry. Setiap sisi G tepat satu kali, karena melalui setiap sisi tepat satu kali atau melalui sisi yang berlainan bisa dikatakan jejak Euler, sehingga lintasan Euler itu sudah tentu jejak Euler. Jadi kalau dia lintasan Euler, dia pasti adalah jejak Euler.
Kemudian ada sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler itu apa sih? Sirkuit Euler itu adalah lintasan Euler pada simpul awal sama dengan simpul akhir. Jadi simpul awalnya itu dan simpul akhirnya itu sama, atau bisa dikatakan lintasan Euler yang tertutup. Yang merupakan sirkuit berarti sirkuit maksud saya sirkuit lintasan Euler yang tertutup itu berarti sirkuit Euler. Sehingga suatu graf yang memiliki sirkuit Euler atau berarti graf tersebut merupakan graf Euler. Nah, di sini kalian merecall kembali ya, kemarin kita sudah belajar itu apa itu yang dikatakan lintasan, apa itu yang dikatakan sirkuit dan lain sebagainya. Yang lupa silahkan dibuka bukunya kembali. Nah, di sini ada beberapa teorema, di buku kalian juga ada beberapa teorema, cuman teoremanya kalau di buku kalian kurang lengkap ya, makanya di sini saya lengkapi sedikit. Teoremanya kalau di situ cuma sedikit sekali ya, saya lihat. Kalau di buku kalian itu teoremanya cuma ada 3. Nah, di sini mungkin nanti ada beberapa, cuma isinya sama saja. Teorema yang pertama adalah graf terhubung G adalah Euler jika dan hanya jika derajat dari masing-masing vertex-nya itu adalah genap. Vertex itu apa? Vertex itu adalah titik. Jadi kalau derajat titik itu genap, berarti dia bisa dikatakan graf Euler. Kemudian ada teorema kedua. Nah, teorema kedua ini saling terhubung ya. Yang pertama adalah jika graf G itu memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Jadi kalau misalkan ada sebuah graf ada 2 vertex yang derajatnya ganjil, dia bukan graf, artinya dia bukan graf non-Euler. Maksud saya graf non-Euler. Belibet ngomongnya, maaf. Kemudian jika, maaf ini ada J-nya ya, J-nya hilang atau kemana, lagi pergi beli kopi mungkin. Oke, jika G memiliki 2 vertex berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki 1 vertex berderajat ganjil. Jadi kalau lebih dari 2 dia bukan graf Euler. Tapi kalau dia punya 2 atau 1 yang berderajat ganjil, dia masih bisa dikatakan graf Euler. Atau bisa dikatakan memiliki lintasan Euler. Kemudian ada teorema ketiga. Suatu graf terhubung adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 vertex yang berderajat ganjil. Nah, ini saling keterhubungan ya. Tadi di teorema pertama dijelaskan bahwa derajatnya harus genap. Kemudian di teorema kedua kalaupun ada derajatnya yang ganjil itu boleh 2 atau 1. Nah, kemudian kalau ada tepat 2 yang berderajat ganjil, maka dia dikatakan graf terhubung, yaitu adalah graf semi-Euler. Seperti itu. Nah, ini ada teorema keempat. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Jadi kalau dia derajat masuknya 1, otomatis derajat keluarnya juga 1. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul itu memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk lebih besar daripada derajat keluar. Artinya apa? Yang satu itu derajat masuknya lebih besar tapi derajat keluarnya lebih sedikit. Yang satunya lagi derajat keluarnya lebih besar, derajat masuknya lebih sedikit. Sebaliknya dah. Nah, ini ada contohnya aja. Ini ada contohnya untuk yang I.1. Ini panahnya ke atas ya, ada salah ini di sini, ada ralatnya di sini. Ini gambar ini merupakan graf berarah Euler. Kenapa? Kalau misalkan kita mau mulai dari mana ya? Sebenarnya dari B bisa, dari A bisa. Ini H apa B? Oh, ini H, sorry. Ini A.
Misalkan kita mulai dari A ya. Ini dikatakan graf berarah ya. Yang I ini adalah graf berarah Euler. Kita lihat dari A ini ke B, B kemudian ke C. Oke, dari A ke B, B ke D, D ke C, kemudian dari C ini kembali ke B, B-nya lagi ke E kemudian kemana ini? Kalau lihat dari panahnya ini ke G ya. E ke G, kemudian G ke F, baru ke F ini kembali ke E, dari E kembali pulang ke H sini, kemudian H-nya pulang kembali ke A. Jadi semua sisi dia lalui. Nah, makanya kita sebut bahwa ini merupakan graf berarah Euler. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua ini? Kita lihat gambar yang kedua ini merupakan graf berarah semi Euler. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari, misalkan kita lihat dari A, kita lihat dari sini. Aduh, dari A ke B, B ke D, oke. Tapi nggak bisa deh kalau dari A. Nggak bisa ya, bisanya dari D ini ya. Oke ya. Kita mulai dari D. D ke A ke B, B ke D, kemudian D ke C, C ke B. Ya, iya. Dari awal masuknya ke B, dia berakhirnya di B. Artinya titik awal dan titik akhirnya berbeda. Dia dikatakan bahwa dia merupakan graf berarah semi Euler. Kemudian kalau misalkan yang gambar ketiga ini, dia merupakan graf berarah Euler dan semi Euler. Jadi masuk dari D ke A ke B. Ini bisa nggak sih? Ini ada yang salah nggak ya? Graf berarah bukan Euler. Allah. Maaf ya, ini udah malam banget jadinya saya kurang fokus. Ini karena berarahnya tidak bisa kembali atau tidak bisa berakhir di suatu titik, maka yang gambar ketiga ini dia bukan graf Euler ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau di sini dia dipersingkat nih, diringkas. Bagaimana graf tersebut dikatakan Euler atau tidak. Nah, jadi dikatakan graf G memiliki sirkuit Euler, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika ada vertex yang berderajat 0, maka graf adalah graf tak terhubung dan tidak memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Jadi kalau ya jelas ya, kalau vertexnya berderajat 0 artinya dia cuma ada titik, nggak ada sisinya. Gimana dia mau jadi lintasan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika semua vertexnya itu memiliki derajat genap, maka memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Teorema pertama, jelas ya, yang penting adalah dia vertexnya berderajat genap. Kalau dia vertexnya semuanya berderajat genap, dia dikatakan punya lintasan Euler dan punya sirkuit Euler. Kemudian yang ketiga, jika terdapat dua vertex yang memiliki derajat ganjil, maka memiliki lintasan Euler dan tidak memiliki sirkuit Euler. Kalau misal ada dua yang berderajat ganjil, dia cuma punya lintasan Euler tapi tidak punya sirkuit Euler. Nah, bedanya lintasan sama sirkuit apa? Nah, dilihat lagi bukunya ya, dibuka lagi, kemarin sudah saya jelaskan. Di video yang sebelumnya juga sudah ada. Kemudian yang keempat, jika terdapat lebih dari dua vertex yang memiliki derajat ganjil,
maka tidak memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Graf yang hanya memiliki lintasan Euler terbuka merupakan graf semi-Euler. Graf yang tidak memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler merupakan graf non-Euler. Jelas kalau ini ya. Oke, ini ada contohnya. Kita lihat contoh pertama. Jadi contoh pertama ini kita disajikan sebuah graf lintasan Euler. Jadi kalau misalkan kita punya graf seperti ini, titik awalnya kita bermula dari A ke B, kemudian ke C, ke D, ke E, kemudian ke F, kembali ke C lagi, ke G, dan ke A. Nah, atau pakai jalur yang lain juga bisa, dari A ke B, kemudian ke C, ke F, ke D, maksudnya ke E, baru ke D, kembali ke C, ke G, dan kembali ke A. Atau bisa cari cara yang lainnya juga bisa. Jadi ini di contoh satu ini kita disajikan sebuah graf lintasan Euler. Ini ada contoh kedua. Apakah ini merupakan lintasan Euler atau tidak? Kita lihat. Di contoh kedua ini ternyata kita disajikan sebuah lintasan Euler. Kita lihat ada dari titik A, titik ke B, kemudian ke E ya, kemudian ke D, ke C, dan ke B. Oh, ternyata dia semi Euler ini nanti kayaknya ya, karena tidak kembali di titik awal dan titik akhir berbeda. Coba kita lihat yang ini, misalkan kita berangkatnya dari B deh, kita B dari C, kemudian ke D, ke E, kemudian kembali ke B lagi, dan berakhir di A. Balikannya ya ini dan lainnya. Ternyata lintasan Euler tidak termasuk sirkuit atau graf tidak memiliki sirkuit Euler, sehingga graf ini merupakan graf semi-Euler. Kalau contoh pertama tadi lintasan Euler, yang kedua ini semi-Euler. Nah, ini kita ada contoh ketiga juga. Apakah ini merupakan lintasan Euler? Dari S, kita lihat. Dari S ke R, dari R ke Q, kemudian kembali ke S lagi, ke T, kemudian ke P, ke Q lagi, kemudian kembali ke T. Oh, ternyata di awal dan akhirnya berbeda. Nah, ini ada contoh keduanya, silahkan dilihat lagi. Lintasan Euler tidak termasuk sirkuit atau graf tidak memiliki sirkuit Euler, sehingga graf ini merupakan graf semi-Euler. Ternyata contoh ketiga ini hampir sama dengan contoh kedua ya. Titik awal dan titik akhirnya berbeda, artinya dia dikatakan semi-Euler. Nah, kalau ini kita lihat dari derajatnya. Coba, tadi kan teorema pertama lintasan Euler itu harus berderajat genap. Nah, ternyata ini derajat K, derajat L, derajat M, derajat P, derajat O, dan derajat N itu sama semua. Ternyata derajatnya itu adalah 3, artinya 3 itu ganjil. Berdasarkan teorema 2 dapat dikatakan graf di samping adalah graf non-Euler. Kenapa? Karena lebih dari 2 yang memiliki vertex berderajat ganjil, nggak boleh. Ya, jadi ini bukan graf Euler. Oke, ternyata Floer's algoritma menggunakan Flory algorithm ini untuk mengkonstruksi sirkuit Euler tadi. Langkah yang pertama adalah pilih sebuah simpul sebagai simpul awal, misalkan simpul A. Kemudian lalui sebuah sisi yang dapat ditelusuri, pilih sebuah jembatan jika tidak ada sisi lain sebagai alternatif yang dapat dilewati. Kemudian setelah melewati setiap sisi tepat 1 kali, hapuslah sisi tersebut. Nah, hapus pula simpul yang berderajat 0 yang muncul akibat penghapusan sisi tersebut. Kemudian lewatilah sisi lain yang masih tersedia. Stop jika tidak ada sisi lagi. Kalau masih ada sisi yang bisa dilewati, kembali ke langkah 2 sampai 4 ya, harusnya ke langkah 2.5. Oke, kita punya contohnya, misalkan kita mulai dari A ke B. Ini
Baik, saya ulangi. Tadi videonya sempat terpotong. Sebenarnya saya sudah bikin video komplit dari awal sampai akhir, cuman ada yang tidak terekam, jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan bagus. Jadi saya ulangi di sini. Jadi bagaimana sih contoh graf untuk Floris algorithm atau algoritma Floris ini adalah setiap kali kita harus menentukan titik awalnya dulu. Jadi di sini saya akan menentukan titik awal. Oke. Saya tentukan titik awalnya di sini. Ya, saya ubah dulu biar kelihatan. Oke. Nah, setelah A saya tulis, kemudian saya menentukan kemana saya akan melangkah. Jadi saya tentukan ke huruf B. Kemudian karena sisi yang A ke B ini sudah tidak saya pakai, saya bisa menghapusnya. Kemudian dari B ini kan kita tidak bisa kemana-mana, mau tidak mau kita harus ke C. Kita ke C, ini titiknya kita hapus karena sudah tidak terpakai. Nah, akibat dari menghapus sisi ini akhirnya ada titik atau vertex yang dia derajatnya 0. Artinya vertex ini tidak digunakan lagi. Jika tidak digunakan lagi, boleh saya hapus. Bisa kita hapus. Setelah dari C, kemana kita melangkah? Setelah dari C, kita ke E. Nah, setelah dari E artinya garis ini tidak saya pergunakan lagi, bisa kita hapus. Dari E langsung ke I. Saya bisa ke I. Nah, ini saya hapus juga. Dari I kemudian saya ke J. Setelah dari J, ini saya hapus. Setelah dari J saya ke K. Sorry. Akibatnya ada vertex yang berderajat 0, kita hapus juga vertex yang berderajat 0 ini. Nah, dari K ini mau tidak mau kita harus ke L. Oke. Ada vertex yang berderajat 0 lagi, kita hapus. Kemudian dari L ini kita kembali ke I. Ya, kita kembali ke I. Ya, artinya ini berderajat 0, kita hapus lagi. Setelah dari I, melanjutkan perjalanan ke H. Sorry, ada kesalahan. Nah, ada vertex yang berderajat 0 lagi, saya hapus. Kemudian setelah dari H lagi ini kita kemana? Kita ke G ya. Bisa saja sih sebenarnya kita mau ke F dulu, kemudian ke E, ke G, kembali lagi ke H juga boleh, bebas. Di sini saya menentukan saya mau ke G. Nah, setelah dari G saya mau ke E. Nah, setelah dari ini saya hapus. Nah, ini ada yang berderajat 0 lagi, bisa saya hapus. Nah, setelah dari E saya bisa ke F. Intinya saya hapus. Ada yang berderajat 0 lagi, saya hapus. Setelah dari F saya ke H, kembali lagi ke H. Ada yang berderajat 0 lagi, kemudian saya hapus lagi. Nah, dari H ini saya kembali ke C. Oke. H menjadi vertex yang berderajat 0, bisa saya hapus. Kemudian dari C ini saya mau ke D. C-nya akhirnya berderajat 0 ya, saya hapus. Dari D ini saya mau ke A. Mau tidak mau kembali ke titik akhir. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sebentar, gambarnya jadi hilang ya. Sebentar ya, saya ini bisa dibalikin lagi nggak ya? Sebentar. Jadi seperti itu langkahnya. Oke, terbatas ternyata. Oke. Harusnya tadi saya copy dulu ya.
sebentar, saya carikan yang sebenarnya tadi saya udah bikin, cuman animasinya saya yang saya bikin tuh nggak jadi. Ini ya, sorry, saya copy gini aja deh. Oke, seperti ini. Jadi setelah saya hilangkan jejak-jejaknya tadi, kita bisa menemukan menjadi sebuah granular, yaitu dari titik A, yang titik keluarnya dari A, kemudian titik akhirnya juga dari A sampai A. Seperti ini adalah contoh penggunaan graph untuk Flourish algorithm. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Jadi sebenarnya banyak banget yang ingin saya sampaikan ke kalian, tapi memang materi kita terbatas. Kenapa saya batasi untuk pertemuan kita di episode selanjutnya. Jadi minggu depan jangan sampai ketinggalan lagi materi saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sistemnya masih akan sama. Saya akan menjelaskan materi menggunakan video seperti ini, baik video langsung seperti ini atau sebagaimana. Mohon maaf ngomongnya udah ngelantur karena sekarang udah jam 1 kurang 5. Maaf banget ngerekamnya malam-malam. Kenapa? Karena ya ini nunggu Alea tidur biar terhindar dari suara-suara gaduh ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat istirahat kalian semua. Sebelumnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan tugas pada halaman 34, itu ada 2 soal nomor 1 sama soal nomor 2, silahkan dikerjakan. Nanti akan saya sediakan link uploadnya, tempat uploadnya lagi, sama seperti tugas online yang kemarin. Nah, beberapa itu ada yang lupa, ada yang nggak ngeh, bahkan ada yang mungkin belum melihat video saya sampai akhir, bahwa sebenarnya saya tuh punya tugas di akhir video saya. Sampai update informasi, saat ini jam 1 kurang 5 menit, ini baru ada 2 mahasiswa yang mengirimkan tugasnya ke saya, yang lain belum. Jadi silahkan, masih saya tunggu sampai nanti malam jam 12. Tugas yang pertemuan minggu kemarin masih saya tunggu. Kemudian untuk pertemuan hari ini, tugasnya ini silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat pertemuan minggu depan. Oke? Tetap sehat semuanya, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, makan yang banyak, tapi jangan lupa olahraga. Makan yang banyak tanpa olahraga nanti jadinya gendut melar kayak saya ya, jangan ya. Cukup saya aja. Sampai ketemu lagi. Saya kangen dengan kalian. Sudah lama tidak bertemu. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, saling bincang-bincang dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.